Selamat siang Sobat Viral, apa kabar dimanapun berada? Senang sekali setiap hari Senin jam 2 siang Richard Ricardo hadir di Juara Viral, viral banget. Nah, hari ini bintang tamu aku, ini juga salah satu teman aku yang viral juga di awal tahun 2025. Yang tentunya membuat perubahan dalam hidupnya. Seperti apakah perubahannya dan seperti apakah kisahnya, langsung aja kita sapa. Ada Jelita Ramlan. Ini Jelita. Oh, ini Jelita, bener-bener Jelita sekarang ya. New Year, New Me. Iya, New Year, New Look, New Me. Yes. Jelita Ramlan. How are you? Good. Good, very good ya. Long time no see. Long time no see. Terakhir ketemu? Terakhir ketemu 2021 pas zaman COVID. Itu pun aku ngelihat Jelita udah mulai agak program diet ya. Nah, ini sekarang benar-benar berubah banget. Drastis. Berapa yang di total habisnya berapa kilo? Kalau jadi aku melakukan operasi bariatrik. Kalau dari bariatrik waktu itu 135, sekarang 93. Oke. Jadi sekitar 42 kilo. Tapi yang sebelumnya 160 ke 135 itu juga itu apa diet? Diet sendiri. Dietnya berupa clean eating. Clean eating. Clean Jadi itu benar-benar dijalankan selama berapa lama? Berapa tahun tuh, dari 2021 sampai 2024. Oh, 3 tahunan, 3-4 tahun ya. Yes, itu berarti clean eating itu diet, tapi turunnya nggak drastis banget ya? Enggak, lumayan. Awal-awal ya lumayan. Sampai akhirnya aku capek, jadi stop diet, balik lagi, naik lagi, terus diet lagi, capek, stop, ganti diet, segala macam. Akhirnya aku capek banget sama yang namanya diet. Nah, dan akhirnya melakukan yang namanya operasi bariatrik ya. Dan totally sekarang di 93. Targetnya berapa? 80 dulu deh. Berarti masih ada 13 kilo lagi yang harus diturunkan ya. Betul. Reaksi teman-teman sekitar, keluarga terutama, shock orang terdekat pasti ya shock ya. Iya pasti shock lah. Karena nggak pernah ngelihat cerita yang sekurus ini. Nggak pernah. Nggak pernah di bawah 100. Di bawah 100. Iya, tapi memang dulu berangan-angan pengen nggak sih, idealnya tuh pengen punya berat badan berapa sih gitu? Sebenarnya gue tuh bukan tipikal orang yang kayak pengen kurus, enggak gitu. Cuman gue pengen hidup sehat aja, lebih sehat gitu loh. Oh, berarti triggernya kemarin pas mau bariatrik ini, pas udah diet clean eating itu, ngerasa apa ada kesehatan yang terganggu apa gimana? Atau lebih ke antisipasi pencegahan? Yes, betul. Untuk kalau dibilang gue gendut penyakitan, alhamdulillah enggak sama sekali ya gitu loh. Karena setiap 6 bulan gue selalu ngecek, nggak ada gula darah, nggak ada kolesterol, nggak ada yang aneh-aneh lah intinya gitu. Cuman setelah gue menikah dan punya anak, ternyata pola pikir gue berubah gitu loh. Dulu gue adalah orang kalau misalkan dikatain gendut gini-gini, gue akan defense, kayak marah gitu. Apaan, big is beautiful, you have to love yourself, bla 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 segala macam. Tapi ternyata begitu gue menikah terus punya anak, kalau gue tetap dengan pola hidup gue yang dulu, gue nggak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Bisa aja tiba-tiba jantung gue stop karena terlalu banyak lemak lah, atau bisa aja penyakit apapun bisa datang gitu loh. Ya. Dan itu setelah menikah, punya anak, akhirnya berpikir ini untuk kesehatan kedepannya seperti apa sih gitu ya. Gue pengen dong liburan ke luar negeri sama anak gue, sama suami, jalan-jalan. Gue pengen masa tua gue sehat-sehat aja, tetap fit, tetap bisa ngapa-ngapain gitu. Nemenin anak gue main. Selama ini gue nemenin anak gue main ngos-ngosan, jalan dikit capek. Tapi gitu. selama ini olahraga nggak? Olahraga treadmill gue. Treadmill aja. Treadmill jalan. Kalau gitu. Sekarang sudah bisa apa aja berolahraga? Masih treadmill dan angkat beban sedikit-sedikit. Karena masih proses belum totally kayak punya power untuk olahraga berat. Berarti gitu ini masih ibaratnya recovery gitu dari setelah. Benar. Bariatriknya kapan tuh? Juli tanggal 8 2024. Oh, berarti udah mau setahun ya. Belum, 2024 ya. Iya, udah 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan, ya. Jadi selama 6 bulan ini melakukan proses setelah operasi bariatrik, dan setelah itu berarti apa tuh bukan gejala ya, apa namanya? Efek samping, bukan efek samping juga ya? Ada apa juga ya? sih. Jadi setelah bariatrik itu kan katanya nggak bisa makan. Iya benar kan. Jadi bariatrik itu gue ngambilnya yang bypass namanya. Bypass itu lambungnya dipotong 85%, ususnya dipendekin. Kebayang gak sih lambung dipotong 85%, jadi hanya bisa menampung makanan 15% aja. 15%, which is 3 sendok makan maksimal. Per hari? Per hari, ya. Oh ya? Yes. Jadi selama 6 bulan ini menahan makan, karena
Karena pasti kan lapar mata tuh ya. Iya, nah itu dia, kalau lapar perut nggak ngerasa lapar sama sekali, tapi tetap harus dimasukin kan, maksudnya tetap harus makan gitu. Yang masih sama aja ya, iya lapar mata gitu. Jadi kayak misalkan ngelihat, oh ada apa makanan, apalagi gue suka banget nasi padang yang diwok-wok gitu. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi bener-bener ya, kalaupun gue pengen nyobain nasi padang atau sate padang paling 2 tusuk. Nasi padang 2 sendok makan maksimal. Tapi setidaknya masih bisa menikmati. Masih kalau sekarang udah normal kan. Tapi dengan porsi sangat sedikit sekali ya. Betul. Dan sebelum kita lanjut bercerita mengenai Jelita Ramlan, ini ada satu video yang juga membuat netizen masyarakat Indonesia terkaget-kaget mengenai bentuk badannya Jelita Ramlan sekarang. Ini dia videonya, check it out. Nah itu dia videonya, kemarin sempat mampir ke podcastnya Kamela Ricardo dan dia juga shock kan. Shock banget, dia bener-bener shock banget. Dan akhirnya dari situ orang banyak notice Jelita Ramlan udah turun berat badan banyak banget. Dan itu adalah dengan operasi bariatrik ini ya. Bener. Lalu lanjut ceritanya, jadi setelah operasi bariatrik ini 6 bulan ini berarti katanya kan ada yang ini juga nih, apa struggle juga kayak mental, psikologis kena juga gitu kan. Itu cara menangannya seperti apa? Nah untungnya aku di klinik aku di Lighthouse ini dia ada psikolognya ya, jadi didampingin gitu. Jadi aku setelah operasi bariatrik, setelah habis operasinya sampai hari ini pun aku masih dibantu sama psikolog karena gini, perutnya berubah nih, udah nggak bisa makan atau udah nggak bisa nerima makanan dengan jumlah yang besar. Cuman lapar mata sama pengen mulut itu kan nggak berubah gitu. Betul. Loh. Nah itu kadang-kadang yang perang sama diri sendiri. Nah bersyukurnya aku ketemu psikolog yang bener-bener bisa ngebantuin aku, kayak ngasih tahu cara penanganannya seperti apa, ngasih solusi. Oh kamu kalau misalkan lagi ngerasa pengen makan yang terlalu berlebihan atau misalkan matanya nih nggak bisa ini ngelihatnya mulai dirubah, kayak misalkan dipikirin, oh iya boleh nyobain tapi ya dengan skala atau banyaknya itu sesuai dengan kebutuhan aku atau kemampuan aku. Itu gitu. Tuh susah loh sobat viralnya, nggak gampang gitu. Banget. Yang tadinya hobi makan berlebihan dan sekarang harus dibatasin, dan bukan batasan lagi, emang diporsiin itu kecil banget. Iya nggak bisa gitu. Bukan aku yang membatasi, tapi memang perutnya udah nggak bisa gitu. Penyesuaiannya yang susah ya. Aku aja sekarang ya kalau makan gitu, misalkan pengen makan sesuatu gitu, aku nyoba 1 sendok dulu, diem 15 menit, 20 menit. Dinikmatin dulu. Udah kenyang belum ya? Kalau masih bisa coba lagi 1 sendok. Maksimal. Jadi sehari itu aku cuma makan 1 kali siang, which is 2 sendok makan. Berikut lauk ya, dan air ya buat minumnya. Kalau gitu. Minum kapan aja nggak masalah? Nggak apa-apa, kalau air kan nggak ada masalah. Cuma makan doang ya? Makan yang nggak bisa. Berarti adaptasi seperti itu yang diterapkan selama 6 bulan terakhir ini? Dari sebulan sebelum aku operasi, aku udah diatur kan sebenarnya gitu. Jadi udah terbiasa dulu gitu. Jadi adaptasinya tuh nggak terlalu yang kaget gitu loh. Setelah operasi tuh tiba-tiba harus berubah total, nggak. Jadi dari sebulan sebelumnya tuh aku udah diatur, oh kamu harus makannya segini ya, mulai nyoba dikurangin segala macam. Jadi nggak terlalu berasa banget perubahannya gitu loh, untungnya. Sampai menemukan si operasi bariatrik ini kan berarti melalui perjalanan yang panjang juga ya, journey-nya gitu. Iyalah. Dari yang tadi diceritain Jelita tuh yang dari diet, clean eating, mulai diet apapun itu dilakukan juga. You name it, segala jenis diet. Semua ya udah kan. Pernah. Tapi mentoknya di segitu aja, dari 160 ke 135. Yang notabene adalah lebih ke takut aja nih ke kesehatan kedepannya seperti apa sih gitu kan. Meskipun Jelita alhamdulillah nggak ada penyakit apapun, sehat ya gitu. Tapi ini buat antisipasi kesehatan aja nih sobat viral. Dan akhirnya operasi bariatrik inilah yang membantu Jelita turun berat badannya banyak sekali.
Waktu dulu ya, sebelum aku hamil, aku sempat dibilang sama dokter bahwa aku akan susah hamil karena obesitas. Oke. Tapi sebenarnya kalau dicek ya emang benar, orang gendut tuh pasti ada aja lah problemnya, mau apapun itu. Pas hamil lancar aja? Lancar. Malah aku pada saat hamil, aku turun 18 kilo karena nggak bisa makan nasi. Jadi nyium bau nasi tuh muntah. Iya, apa namanya tuh? Ngidamnya tuh kayak gitu. Bener-bener. Mual. Lahiran normal? Sesar. Sesar. Karena waktu itu apa namanya, aku kontraksi terus, nggak bisa, dan badan aku terlalu gede. Jadi riskan untuk lahiran normal. Sorry, aku tanya, anak gimana? Nurun nggak ke Giannya Jelita? Maksudnya gendut gitu? Enggak sih dia. Normal-normal aja? Normal aja sih dia. Oke, dan reaksi anak gimana pas manggil sama mama? Mami. Mami? You look so different gitu. Gimana tuh Enggak reaksi? sih, dia ngehnya tuh cuman, tadinya kan perut aku gede banget ya, terus sekarang kayak yang gone. Mommy's belly is gone. Gitu, jadi kayak dia kok perutnya nggak ada lagi sekarang gitu. Cuma reaksi cuma itu doang. Itu doang, dia nggak. Dan aku tiap hari kan, jadi mungkin dia nggak terlalu ngeh yang segitunya gitu. Tapi kalau dari segi wajah gitu, emang makin cantik sih. Terima gitu. kasih. Makin imut, mungil gitu apa gimana? Enggak sih, enggak. Oke. Nggak seitunya dia, nggak ngeh itu kayaknya. Karena setiap hari ketemu juga ya, gitu. Tapi kita mau lihat juga nih ada artikel Jelita Ramlan yang kita akan bahas satu persatu. Artikelnya adalah ini yang pertama, operasi potong lambung Jelita adik Olla Ramlan sukses turunkan berat badan dari 160 ke 95 kg ya. Yang kedua, ini transformasi Jelita Ramlan adik Olla Ramlan manglingi turun 70 kilo ya. Lalu ada lagi artikel, pesona Jelita Ramlan tubuh bongsor adik Olla Ramlan ini tak menghalangi tampil modis loh. Lalu berikutnya, ini ada artikel lagi. Cerita Jelita Ramlan dibandingkan dengan Olla Ramlan dan dibully karena bentuk tubuh ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang tadi itu berarti turun puluhan kilo udah pasti benar ya. Iya benar. Karena dari operasi bariatrik ini ya kan. Dan ini sekarang membuat Jelita menjadi lebih pede apa lebih sehat, lebih semangat dalam menjalani hidup apa gimana? Kalau pede Ica tahu lah, aku pedenya dari dulu juga pede walaupun badannya semok gitu. Sehat udah pastilah, jauh lebih sehat, jauh lebih ringan, jalan enak. Sekarang mau jalan berapa meter aja aku nggak ngos-ngosan lagi. Pergerakan jauh lebih enak. Banyak lah hal-hal positif yang aku rasakan setelah aku turun drastis ini. Tapi ada nggak boleh nggak sih do and don'ts-nya setelah operasi bariatrik ini? Kecuali apa selain makan yang dibatasi? Enggak juga sih. Jadi gini, bariatrik ini kan sebenarnya alat pembantu ya. Dengan lambung dipotong, itu membantu aku untuk nurunin berat badan dan hidup tuh jadi jauh lebih sehat. Jadi pola hidup aku kan sekarang benar-benar sehat. No alkohol, no rokok, no semuanya berhenti lah pokoknya intinya gitu untuk kesehatan. Cuman kalau kamu tidak merubah pola hidupmu jadi lebih sehat, akan kembali lagi? Bukan akan kembali lagi, lambung itu kan elastis. Oh, melar lagi? Bisa melar lagi walaupun tidak ke ukuran sebelumnya ya, ke ukuran normal sebelum operasi. Cuman bisa melar lagi dan ya badannya ya pasti bisa naik lagi lah. Oh, jadi karena udah dipotong, udah terbiasa nih dengan pola makan yang sekarang aku jalani, ya itu yang harus aku terus jalanin. Dan itu harus diterapkan terus konsisten ya. Betul, seperti itu. Iya. Kalau tadi mengenai dibully, kan sempat dibully katanya suka dibanding-bandingkan dengan Olla Ramlan, dengan Cynthia Ramlan, Jelita Ramlan, Cinta Ramlan. Kan Jelita bentuknya beda sendiri nih. Beda sendiri. Menanggapi bulian-bulian netizen gitu kan di sosmed dimanapun itu, dibanding-bandingkan dengan saudara kandung sendiri seperti apa sih? Aku nggak pernah nggak pernah pusing atau nggak pernah kayak kenapa ya dibandingin. Aku pengen deh jadi kayak Mbak Olla misalkan, nggak pernah kayak gitu sih untungnya, karena dari keluarga sendiri tuh dukungannya luar biasa buat aku. Mau aku gendut, mau aku kurus gitu loh, mereka sangat mencintai aku gitu loh. Terus aku justru pede ya Mbak Olla gitu dengan badannya. Aku ya Olla Ramlan versi semok. Gitu, why not ya, gitu, kenapa gitu loh. Jawabannya ciamik ya. Iya Olla Ramlan versi semok. Iya dong, kenapa gitu harus ada yang beda dong. Masa mau sama semuanya gitu. Tapi sempat kepikiran gak sih pengen deh body goals kayak Mbak Olla gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tetap jadi diri sendiri aja? Yes. Oke. Nah, seperti halnya kita juga akan mendeskripsikan foto-foto ya. Ini ada describe me. Jadi Jelita harus mendeskripsikan foto ini. What do you think about the foto yang akan kita tampilkan ya? Oke. Ini ada foto yang pertama, describe me. Kita akan lihat fotonya.
Ini siapa Mbak Ola ya? Mbak Lita. Oh Mbak Lita ya. Ini kakak kesayangan aku yang sangat pintar masak, masakannya semuanya enak. Lita Ramlan. Lolita Ramlan. Ini berarti kakak yang keberapa paling? Dia nomor 2. Oke, tinggal di Banjarmasin. Enggak, di Jakarta, Jakarta semua. juga. Semua di Jakarta. Oke. Gimana kalau mendeskripsikan Mbak Lita? Iya, Mbak Lita ini aku sangat mencintainya. Baik hati luar biasa, jago masak banget. Masakan Lolita namanya di Instagram, boleh dicek. Semua makanannya enak-enak. Jadi dipesen guys. Dipesen ya. Dekat nggak sama Mbak Lita? Banget ya. dong, iya dong. Reaksinya Mbak Lita pas ngeliat Jelita turun. Nah, Mbak Lita nih udah lumayan lama aku nggak ketemu. Terakhir ketemu pas aku udah turun 30 kiloan deh kalau nggak salah. Itu ya dia agak yang, Dek, kurus banget sih, Dek. Itu aja udah kaget ya? Iya, udah kaget. Apalagi sekarang belum nih. Ketemu lagi. Belum ketemu lagi. Semoga Mbak Lita nonton ya. Pasti, Berikutnya pasti kita nonton. lihat Describe Me, foto berikutnya. Ini adalah jantung hatiku. Kak Cinta ya? Iya. Keren banget foto ini Kak Cinta. Aku deket banget sama dia. Aku paling deket sama dia sih. Dia hebat, dia Wanita hebat ya? Wah, gila sih dia. Dia cancer survival. Orang yang berhati besar, luar biasa. Ya nggak apa-apa dong. Sedekat itu ya Jelita sama Iya, Kak Cinta ya? banget. Sedekat itu Waktu kemarin Kak Cinta menghadapi masalah hidupnya yang datang ke Kak Cinta gitu dengan tiba-tiba cancer nggak disangka-sangka gitu, gimana? Wah, itu aku breakdown parah sih. Hancur. Bener-bener hancur lah, iyalah. Karena dia kesayangan, aku sayangnya luar biasa sama dia gitu. Tapi alhamdulillahnya dia melewati masa sulitnya dengan sangat lapang dada, terus ikhlas, terus menerima, dan sampai pada akhirnya dia cancer survival tuh I thank God. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Kak Cinta tuh keren bisa melewati ini semua dan semoga menjadi contoh buat Betul. di luar sana para cancer survivor juga iya. Untuk tetap semangat Tetap ya. semangat, percaya bahwa akan sembuh, bisa sembuh. Bisa sembuh. Asal kamu percaya dan mau menjalani pengobatannya dengan cara yang benar. Benar. Gitu. Nggak ada yang nggak bisa bisa sembuh. Asal percaya. Percaya, berdoa dan Iya. berusaha terus untuk menjalankan segala proses demi proses gitu ya. Betul. Itu Kak Cinta Ramlan. Next kita undangnya Cinta Ramlan ke sini Iya ya, bercerita dong. juga ya. Iya dong. Kak Cinta sehat-sehat di sana ya. Berikutnya kita lihat foto. Ini Cynthia ya? Ini Cynthia. Aku sama Cynthia tuh kayak belahan pantat. Cynthia kurus banget ya. Dari kecil tuh kita deket banget. Bajunya kadang dikembar-kembarin sama bokap nyokap gitu karena deket ya, maksudnya nggak terlalu jauh bedanya umur gitu. Iya, dia luar biasa juga sih. Kok tahu sih yang deket-deket sama aku? Tangga reaksi Cynthia gimana? Sama, Cynthia kayak, Col. Dia manggil aku Pocol kan, nama panggilan aku di keluarga tuh Pocol. Col, kurus banget Col gitu. Ya pasti shock lah semua. Pasti shock lah kayak dengan perubahan. Dan mereka happy. Tapi ya? Cynthia, Mbak Cinta, sama nyokap tuh sebenarnya nggak bolehin aku bariatrik. Kenapa? Awalnya. Karena ya pasti mereka takut lah. ya? Lambung, lu sehat gitu, lu baik-baik aja, terus lu potong lambung, ngapain sih gitu. Mau ngapain, cuman mau kurus. Nah, terus setelah gue jelaskan, gue tuh bukan nyari kurus sebenarnya, tapi lebih ke hidupnya jauh lebih sehat. Antisipasi gitu buat loh. kesehatan, Iya, ya. kalau kurus tuh ya udah deh bonus nantinya gitu loh. Cuman pengen sehat. Akhirnya setelah gue jelasin, terus gue research yang gue cari itu gue kasih tahu ke mereka. Walaupun kalau cinta benar-benar enggak ya, nggak mau, nggak boleh gitu loh. Jangan, nggak usah, bla 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 segala macam gitu. Tapi gue tetap ngejalanin, dan setelah ngelihat hasilnya kan maksudnya I'm okay gitu, sehat sekarang gitu Dan loh. reaksi Mbak Cinta, Cynthia ngelihat ini gimana jadi? Shock lah pasti mereka. Dan benar-benar happy gitu Iyalah, dengan happy, hasilnya ya. pasti happy. Benar, semua. karena kalau Jelita happy semua happy juga Iya ya. dong. Gitu. Itu tadi Cynthia Ramlan ya. Udah ketemu lagi sama Cynthia atau udah Terakhir lama? ya itu bareng Mbak Lita, bareng Mbak Dewi, semuanya ngumpul di rumah Cynthia waktu itu. Oh, jadi belum ketemu lagi nih. Belum nih, udah 2 bulanan lah. Dengan ini look yang sekarang ini. Sekarang ya. ini belum. Belum. Nanti ya momen-momen bentar lagi lebaran kan, Makanya. puasa ya. Lalu berikutnya kita lihat foto selanjutnya, Describe Me. Pici, ini juga ponakan kesayangan gue. Paling dekat sama gue juga. Dia di Bali ya? Enggak, Jakarta dia ya? Jakarta dong. Dia baru punya anak, anaknya lucu banget, cantik banget. Pici, modis. Modis, fashion Fashion stylist. stylist, bergaya. Wes. Udah ketemu lagi sama Vici? Itu barengan waktu terakhir. kumpul keluarga terakhir kumpul keluarga itu ya. itu terakhir. Tapi pas
jelita operasi bariatrik semua keluarga tahu nggak sih? Tahu dong. Tahu ya? Tahu dong, tahu. Jadi Pas aku operasi. keputusan dari jelita untuk keluarga juga support juga akhirnya Ya akhirnya support karena aku udah bilang ya aku pengen bener-bener bariatrik gitu. Yakin. Pasti mereka support. Meskipun lah, ada beberapa yang enggak, takut. ya nggak boleh gitu. Tapi lihatlah hasilnya sekarang gitu kan. Itu Pici. Berikutnya ada lagi foto. Describe me. Nah ini nih Mbak Ola. The power of Ramlan. Iya, Queen of Ramlan. Pionir. Ola Ramlan, Mami Ola, iya. Kalau Mami Ola tuh kan orangnya kan tegas gitu ya. Galak gitu kan. Aku pernah diseret. Dijambak, diseret karena nggak mau mandi waktu zaman kecil. Gimana ngeliat Mbak Ola? Mbak Ola seperti apa Aku sih? belum ketemu. Oh, kalau Mbak Ola ya itu tegas, disiplin, OCD, bersih banget. Terus sayang sama aku, sayang banget, perhatian banget. Dia juga yang waktu itu pertama ngajak ke ahli gizi, dokter ahli gizi. Jadi dia juga sebenarnya berusaha untuk aku supaya sehat tuh luar biasa gitu loh. Sebelum akhirnya aku mutusin bariatrik gitu. Jadi bukan tiba-tiba aja aku mau bariatrik, tapi udah melewati banyak hal gitu. Semua support dari keluarga, mencoba membantu aku untuk menurunkan berat badan, tapi hasilnya turun, nanti naik lagi, nanti naik lagi. Dan Mbak Ola udah lihat hasil belum, sekarang? Sama sekali, aku belum ketemu Mbak Ola. Tapi kalau video call gitu? Enggak juga, terakhir video call tuh aku sebelum operasi bariatrik malah. Sekarang belum. Berarti dia banyak surprise nanti kalau kumpul keluarga ya? Kumpul keluarga lebaran nanti. Kak Ola kemarin lagi kena bulian netizen karena Iya tuh aku lihat juga. Karena ini katanya ada berita single ini berita viral juga bahwa Ramlan dibully oleh netizen karena single terbarunya gitu ya. Kata-katanya itu loh. Liriknya ya gitu. Gimana tanggapan jelita? Katanya lagunya inilah beginilah, katanya alay lah apa nih netizen ya gitu. Kita baca-bacain komen-komennya. Tanggapan keluarga sebagai adik gimana tuh ngelihat Mbak Ola yang nampaknya kalau berita Ola Ramlan mah nggak pernah sepi ya, selalu rame gitu ya. Selalu rame. Gini loh, orang itu pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka gitu. Kalau aku sebagai adik, aku akan selalu support lah. Dia mau mencoba dunia. Dia kan dulu udah nyanyi juga gitu. Sama Dewi Sandra. Gitu, dan lumayan viral juga kan dulu gitu. Aku suka lagunya. Sekarang yang bikin viral itu adalah karena musiknya dibikin pangkot kalau nggak salah ya, namanya ya, jenis musiknya tuh pangkot kalau nggak salah. Aku baca tuh di TikTok komen-komennya, ada yang parah banget tuh, aku ketawa sampai dengerin musik ini sambil nyium Stella. Unik-unik komennya gitu. Tapi untungnya ya, kita nih satu keluarga kayak aku juga misalkan gitu dibully zaman dulu, kulkas 2 pintu lah, gajah bengkak lah, segala macam tuh nggak kena, ngerti nggak sih? Kita mentalnya udah kuat. Iya, udah kuat kayak Mbak Ola gitu, dia dengan musiknya ini, musik pangkot ini. Ya mungkin ada tujuannya. Aliran, ada aliran yang memang menyukai. Iya benar, ada segmennya. Iya ada segmennya gitu. Terus dibilang, aku juga sempat lihat komennya, nggak cocok karena berhijab segala macam. Kenapa nggak cocok? Emang segala sesuatu harus dibatasi ya? Iya benar. Enggak dong gitu. Kan namanya karya mah unlimited iya ya. Dong, dia mau berkarya dengan musik yang dia sukai, dia senangi, dan ada penyukanya, ya kenapa nggak dicoba? Betul. Ada juga yang bilang suaranya, ya emang kenapa, banyak penyanyi juga yang lain yang suaranya fals juga kok. Benar. Segala sesuatu itu kan ada prosesnya, ngerti nggak? Nggak mungkin penyanyi itu tiba-tiba, ya ada mungkin yang dianugerahi suaranya udah bagus banget dari awal. Ada juga yang benar-benar dari awal belajar. Bahkan banyak juga yang viral penyanyi yang suaranya bagus-bagus, banyak yang fals kok. Gitu. Jadi kalau kayak gitu-gitu tuh aku tetap mendukung 100% as long as Mbak Olanya happy, terus tetap berkarya gitu loh, why not? Gitu. Dan lagian juga ya itulah netizen ya. Iya kan, mau lu ngapain aja juga pasti akan dikomenin. Iya. Nah ngomongin, gak usah gitu, gua kurus. Katanya Miss Big, katanya self love. Kok kurus sekarang? Nah ada itu aja. bener-bener, baru mau nanya tuh, komentar netizen ngelihat jelita kurus gimana? Ada aja, katanya Miss Big, katanya self love. Kok sekarang jadi mau kurus, nggak pede lagi, gendut, nggak self love lagi. Terus makanya aku selalu bilang, bedanya self love sama obesitas itu beda, ada 2 tipe gitu loh. Self love, gue karena gue self love, gue mencintai diri gue sendiri, makanya gue pengen sehat.
bukan gue pengen kurus, itu harus digaris bawahi tuh. Itu bedanya netizen ya. Iya dong. Jadi emang sekali lagi memang Jelita kurus tuh demi kesehatan. Kurus gitu. itu tuh bonus. Benar. Dengan gue menjalani bariatrik, lambung gak dipotong, gak bisa makan, udah pasti kurus. Tetap self love dong, harus Iya mencintai dong. diri sendiri. Justru ya. karena self love banget, makanya memperbaiki diri. Itu dia. Jadi jangan apa-apa tuh negatif thinking mulu ya. Kurang-kurangin shy ya. Oke, satu lagi foto nih. Describe me. Kita lihat fotonya. Nah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ini love of my life. Berdua ini. Cinta sejatiku dua-duanya. Jadi emang ini segala-galanya ya. Segala-galanya. Apapun yang dilakukan Jelita, mereka sangat support 100%, 1000%, Apapun yang aku melakukan untuk mereka berdua. Oke. Anak siapa namanya? Obina. Obina. Umur berapa tahun sekarang? 5 dia. Iya lagi lucu-lucunya ya. Ih, lagi lucu-lucunya sama rempong-rempongnya. Dan disitulah seninya sebagai seorang ibu ya. Suami minta nambah lagi nggak? Mau anak lagi dong gitu. Atau Obina mau Iyalah, adik? pastilah. Tapi Kemarin udah aku sempat keguguran sih. Iya. 2 kali gitu. Pas setelah punya Obina. Iya, pas setelah punya Obina Oke. gitu. Ya, mudah-mudahan Lagi berusaha lagi. Ya, setelah udah ngelewatin masa transisinya ini, dikasih rezeki anak lagi nanti. Iya, tapi udah boleh belum ya? Belum Masih, boleh. Masih iya, proses masih dulu ya. kasihan nanti aku rebutan sama anaknya, kasihan. oke. Jadi emang aku belum mau hamil dulu. Oke, Jelita, ini kita obrolnya singkat, padat, jelas. Tapi sebelum kita closing, apa yang disampaikan buat para netizen, sobat viral di luar sana, mungkin yang memiliki cerita yang sama seperti Jelita, Betul. obesitas, dan tentunya sekarang melakukan operasi bariatrik ataupun apapun itu untuk memberikan solusi untuk masalah kehidupan yang lebih sehat, apapun itulah yang Pesan dan kesan lah pesan ya. dan kesan yang mau disampaikan kepada netizen dan juga sobat viral, silakan. Intinya sih kalau dari aku tidak bilang perempuan bertubuh besar itu nggak cantik atau jangan gitu, enggak. Cuman balik lagi, yang namanya obesitas itu pasti rentan segala jenis macam penyakit. Nah, kalau kamu mencintai dirimu sendiri, maka perbaikilah. Jangan malah deny atau malah defensif. Oh enggak, gue self love segala macam. Justru kalau lu self love, lu harus mulai memperbaiki hidup dengan gaya hidup lu yang lebih sehat. Dan pasti bisa. Pasti bisa. Itu dia Jelita Ramlan. Thank you. Thanks for coming ke Thank Jurnal you, Viral. Chan. Sama-sama Jelita, semoga ini menjadi inspirasi untuk sobat viral di luar sana ataupun yang nonton ya, bahwa adanya Jelita sekarang ya dengan Jelita yang seperti ini juga menjadi inspirasi, dan tadi alasannya adalah kesehatan dan tetap self love juga ya. Betul. Gitu. Dan pokoknya tetap terus nonton Jurnal Viral setiap hari Senin jam 2 siang di seluruh channel TRV, channel 333 Transvision, YouTube channel kita di YouTube channel Selalu Seru, YouTube channel Transvision Official. Kita ada aplikasi juga nih, bisa nonton anywhere everywhere. Namanya Cupmu, cuma buat kamu, di download, bisa nonton di aplikasi itu ya kan. Dan pastinya sekali lagi sobat viral, kita ketemu lagi minggu depan ya, setiap hari Senin jam 2 siang di Jurnal Viral banget ya. Jangan lupa TV kabelnya pakai Transvision ya. Oke dong. Oke, pakai ya. Oke. See you next week. Bye-bye. Bye. Thank you Jelita Ramlan. Thank you, Yeah. Chan. Happy New Year, Happy New Me, New Look. Iya, betul. Betul, sehat selalu. Thank you, Chan. Bye-bye. Bye.